الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Itulah kesimpulannya. Ustaz katakan tadi, Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud diriku. Aku juga yang menanggungnya tuh. Aku yang menanggung zatku sendiri, aku yang menanggung sifatku sendiri, aku yang menanggung asmaku sendiri, aku yang menanggung af'al aku sendiri. Makna menanggung. Akulah yang wujud semata-mata, tidak ada lagi wujud yang lain selain pada diri aku itu. Kalau ada diri yang lain selain daripada diri aku, maka pahamilah, sadarilah bahwa yang wujud selain aku itu juga adalah bentuk lain daripada aku. Pandanglah bentuk lain daripada aku, itulah tajali-tajalinya aku. Kenyataan-kenyataan untuk memandang nyatanya aku. Bahasa kiasnya, kita ini ta'obahnya setetes dari sebuah lautan. Apa maknanya kita ini setetes dari sebuah lautan? Maknanya, yang setetes dari sebuah lautan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah bahagian tajalih nyatanya diri Allah itu. Di situ dijelaskan oleh Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni, ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada Allah, sedangkan alam dan orang beriman daripada diriku. Maka Nur Muhammad itulah yang dikatakan setetes dari sebuah lautan. Dari Nur Muhammad itu jadilah sekalian alam. Dari Nur Muhammad itu jadilah segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya diri Allah, kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah pada Nur Muhammad itu yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah kesempurnaan tempat memandangnya aku yang sebenar-benarnya. Situ letaknya itu. Nggak ada di yang lain melainkan hanya dia semata-mata. Ini kalau udah duduk pemahamannya kita, ini yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat diturunkan ke dalam bahasa hakikat adalah amal yang sudah menyaksikan Allah di atas segala-galanya. Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang kasab selalu menjelaskan, la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami menyaksikannya. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah sudah kami saksikan, barulah Tuhan itu kami ibadati. Barulah kami sembah. Tapi kalau belum disaksikan, kami tidak akan menyembahnya. Rupanya Tuhan yang disembah oleh Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang gaib. Bukan Tuhan yang batin. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar wujud, yang benar-benar nyata, yang benar-benar terang, yang benar-benar zohir. Bukan Tuhan yang tidak jelas. Kalau kita sudah paham, Tuhan yang kita sembah itu yang benar-benar wujud, terang, zohir dan nyata. Disitulah kita sadar dan mengerti diri kita inilah yang batin, diri kita inilah yang gaib. Diri kita ini nggak pernah ada, yang wujud dan yang nyata hanya Allah itu. Ya, jadi jangan dipandang Allah itu gaib, jangan dipandang Allah itu batin. Kalau ada orang masih memandang Allah itu gaib dan batin, karena dia belum mengenal. Kenapa? Dalam pandangan hati dan akalnya Allah itu gaib dan batin, padahal yang gaib dan batin itu adalah dirinya. Cuma mereka tidak memahaminya. Tapi kalau mereka sudah memahami akan rasa dirinya tidak ada, disitulah dia sadar yang batin
Yang gaib adalah aku, yang zahir dan yang nyata adalah Allah. Maka disitulah rahasianya, hanya Allah berdiri dengan sendirinya, hanya Dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain melainkan hanya Dia. Ini yang kita itikadkan dalam satu kalimat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah ya, bahwasanya Tuhanmu, ketahuilah olehmu akan Tuhanmu, itu maknanya. Fa'lam annahu, maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Bagaimana cara mengetahui akan Tuhan? Dengan kuliman la ilaha illallah. Mengetahui Tuhan itu dengan kuliman la ilaha illallah. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui Allah itu dengan kuliman la ilaha illallah? Kuliman la ilaha illallah itu ada yang nafinya, ada yang isbatnya. La ilaha ini disebut namanya dengan nafi. Nafi itu mentiadakan. Sedangkan kulimah illallah ini disebut namanya isbat, tetap menyatakan yang tetap itu hanya Allah. Kalaulah mengetahui Allah yang kita imani itu dengan kulimah la ilaha illallah, ada yang nafi, ada yang isbat. Yang nafi adalah la ilaha illallah, itu adalah isbat. Pertanyaannya, mana yang kita nafikan dan mana yang kita isbatkan pada diri? Yang kita nafikan pada diri itu adalah tubuh dan nyawa, atau tubuh yang kasar dan tubuh yang halus. Itu yang dinafikan. Tidak ada tubuh yang kasar, tidak ada pula tubuh yang halus pada diri ini. Kalau sudah kita nafikan itu, lalu isbatkan. Mana yang diisbatkan pada diri? Illallah. Yang kita isbatkan pada diri, itulah yang dikatakan rahasia dan zat itu. Nih, yang kita isbatkan itu adalah rahasia dan zat. Melainkan yang sebenar-benar wujud dan yang nyata pada diri yang kasar dan diri yang halus, itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Kalau diperdalam maknanya, yang kita isbatkan itu tidak ada yang wujud pada kulit, pada daging, pada urat, pada tulang, pada hati, pada limpa, jantung, ruh, dan sir. Melainkan yang sebenar-benar wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabuh, ruh, dan sir. Hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata. Rupa insan. Itu memandangnya. Makanya ketika Bapak Ibu sebelum takbiratul ihram sudah menyaksikan Allah yang nyata dan wujud sempurna pada diri kita ini. Ini yang disebut namanya di dalam sholat, namanya adalah maqam mi'raj. Maqam mi'raj. Mi'raj itu maknanya naik. Apa maksudnya naik? Naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang sesuatu kepada memandang Allah. Maksudnya, ketika kita belum takbir takbiratul ihram, sebelum kita angkat tangan, terpandang diri ini yang berdiri. Terpandang imam, terpandang makmum, terpandang sejadah, terpandang kipas angin, terpandang segala sesuatu. Ini sebelum takbir. Tapi ketika pandangan hati telah mampu memandang Allah, ya, pada alam dan pada diri, sudah nyata dan sudah terlihat nyata senyata-nyatanya Allah pada alam dan pada diri,
pada imam, pada sejadah. Ketika itu angkatlah tangan, Allahu Akbar. Disitulah maknanya menyembah Allah itu mesti sampai pada puncak ru'yatullah, menyaksikan Allah. Siapa solatnya tidak menyaksikan Allah, ini bahasa hakikat. Siapa yang solatnya tidak menyaksikan Allah, maka solatnya batal secara hakikat. Walaupun secara syariatnya sah, karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Kan nampak dia berdiri. Tapi secara hakikat, solat yang tidak menyaksikan Allah itu solat yang batal. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal yang dia sembah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa yusallun. Berapa banyak orang yang sholat nanti di antara umatku, sebenarnya dia belum sholat. Kenapa? Karena dia belum mengenal yang dia sembah. Makanya orang yang ma'rifat, syaratnya itu liqa tuh. Orang ma'rifat itu syaratnya liqa, berjumpa. Orang yang liqa itu syaratnya musyahadah, menyaksikan. Syarat yang musyahadah menyaksikan itu adalah bermuwajahah, bertatap wajah. Tidak mungkin orang itu bertatap wajah tanpa penyaksian. Tidak mungkin orang itu berliqa tanpa penyaksian. Dan tidak mungkin orang itu mengenal tanpa berjumpa dan berliqa tadi. Maka syaratnya tadi bermuwajahah, bermusyahadah dan berliqa itu adalah ma'rifat. Maka dikatakan solat yang sah, solat yang benar, solat yang diterima adalah solat yang mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin itu. Barulah itu solat yang disebut solat yang ma'rifat, solat yang telah mengenal. Kalau tidak, kamin qa'imin hazumin sholati at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat yang wajib dan yang sunnah, ia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, melainkan hanya rasa capek, letih dan paneksinya. Bapak Ibu, itu hampa yang sebenarnya. Kalau bahasa ustaznya, orang yang tak kicua di nantarang namanya. Kiasnya, dia rajin pergi ke sawah, dia rajin pergi ke kebun, dia rajin pergi ke ladang, tapi hasilnya dia ke sawah, ke kebun dan ke ladang tak ada manfaat dan faedahnya. Maknanya dia kuat beribadah, dia rajin beramal, tapi amal dan ibadahnya tidak ada hasil bagi dirinya. Itulah amal yang kosong, itu yang sebenarnya. Ini wajib dipelajari itu. Jadi 3 ilmu inilah sebenarnya isi Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi. Makanya hadis itu sebagai bayan terhadap Al-Quran. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, karena ini nggak bisa ditulis-tulis lagi, ya. Tubuh kita inilah tempat memandang sifat jamalullah. Tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat jamalullah. Kalaulah tubuh kita tempat memandang sifat jamalullah, maka bungkuslah tubuh ini dengan ilmu syariat fikih. Beri dia pakaian tubuh itu adalah ilmu syariat fikih, supaya dia selalu terikat di dalam aturan hukum syara. Itu dia, supaya nampak indahnya. Kalaulah tubuh kita ini tempat memandang sifat jamalullah, keelokan Allah, keindahan Allah, di sini pula lah rahasianya Bapak Ibu waktu berzikir mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu pada tubuh nih.
Kenapa alhamdulillah itu alamatnya di tubuh? Karena batang tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat keindahan Allah. Situ letaknya alhamdulillah itu. Yang kedua, ya, pada hati inilah tempat memandang sifatnya kamalullah. Kamalullah. Kamalullah itu sifat kesempurnaan Allah. Supaya nampak sifat kesempurnaan Allah pada hati, maka berilah hati itu pakaian. Pakaian hati itu yang disebut namanya ilmu tarikat tasawuf. Nah, kalau kita gunakan bahasa pakaian, jadi pakaian hati itu adalah ilmu tarikat tasawuf. Kenapa? Karena di hati Bapak Ibu itulah tempat memandang sifat kamalullah, kesempurnaan Allah. Kalaulah hati Bapak Ibu tempat memandang sifat kamalullah, maka pada saat Bapak Ibu berzikir sehabis sholat, disitulah makom daripada zikir subhanallah. Itu makomnya. Maha suci Allah. Tuh, memahami alamatnya. Kemudian yang ketiga, ya, ruh itulah tempat memandang sifat jalalullah. Nah, ruh ini tempat memandang sifat jalalullah. Jalalullah itu adalah kebesaran Allah. Kalaulah ruh itu tempat memandang sifat jalalullah, maka berilah ruh itu pakaian. Pakaian bagi ruh itu adalah ilmu hakikat tauhid. Jadi pakaian ruh itu hakikat tauhid ilmunya. Kenapa? Karena di ruh itu, pada ruh itulah tempat memandang dan melihat, menyaksikan kebesaran Allah. Kalaulah ruh itu tempat memandang dan melihat serta menyaksikan sifat jalalullah, kebesaran Allah, pada waktu Bapak Ibu berzikir, disitulah zikirnya disebut dengan Allahu Akbar. Tuh jelasnya. Jadi ketika Bapak berzikir, Ibu berzikir, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Apakah maknanya Alhamdulillah itu Bapak Ibu yang memuji Allah? Kalau tak dipuji Allah, Allah itu menjadi hina? Atau apa maksudnya? Karena diri Bapak Ibu nggak pernah ada, yang ada hanya diri Allah. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada, yang ada hanya diri Allah semata-mata, apa maknanya ketika Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah waktu berzikir? Coba siapa yang dapat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apakah Bapak Ibu yang memuji Allah? Kalau Bapak Ibu yang memuji Allah, berarti ada dua wujud di situ. Sedangkan diri Bapak Ibu tadi tidak ada. Kalau diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanya Allah, maka ketika Bapak Ibu membaca Alhamdulillah, itu maksudnya bukan kita memuji Allah. Alhamdulillah itu untuk menyatakan kesempurnaan akan pujian Allah. Apa maksudnya menyatakan kesempurnaan akan pujian Allah? Allah lah yang menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya sendiri. Itulah makna hakikatnya, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir dan ingat, memuji, mensucikan dan membesarkan, melainkan akulah yang memuji diriku sendiri. Akulah yang menyatakan kesucian diriku. Akulah yang menyatakan kesempurnaan akan kebesaran diri aku situ. Itu juga subhanallah. Jadi subhanallah itu menyatakan kesempurnaan akan kesucian diri Allah. Allahu Akbar itu menyatakan kesempurnaan akan kebesaran diri Allah. Siapa yang menyatakan kesempurnaan itu? Bukan diri Bapak Ibu, Allah yang menyatakan kesempurnaan dirinya. Dialah yang terpuji, dialah yang suci, dialah yang besar itu. Tidak ada siapa-siapa. Inilah yang Ustadz maksud, dia yang memuji dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu udah paham hanya dia yang memujiakan dirinya sendiri,
Ketika itu Bapak Ibu, kata Nabi, kala lisanahu. Nih. Nah, kala lisanahu itu sudah kelulah lisannya Bapak Ibu tuh. Jangan lagi menyebut-nyebut juga di situ, karena memang dia semata-mata orang yang ma'rifat, tanda dia putus gajinya, ya, itu duduknya pada diam. Diam itu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya suara dan huruf, melainkan hanya Allah semata-mata. Itu yang Ustaz katakan, diam di dalam paham di dalam kesadaran, sadar dalam kepatuhan, patuh dalam keimanan tadi itu. Jadi tidak ada lagi penyebutan di situ lagi. Ya, siapa yang memuji, siapa yang dipuji, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa yang sholat sebenarnya. Tidak perlu itu disampaikan lagi, karena sudah sempurna. Ini yang dimaksudkan Allah. Wa anna ila rabbika muntaha, bahwa Allah itulah akhir kesudahan daripada perjalanan dirimu. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Allah, maka terhentilah di situ. Kenapa terhenti? Pada saat kamu berjumpa dengan Allah, maka dirimu pun lebur di dalam wujud keesaan Allah. Tak ada di Bapak Ibu di situ. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, bahwa Allah itulah yang wujud, itu maksudnya Allah itu yang sama, Allah itu yang basar, Allah itu yang kalam, Allah itu yang ilmu, Allah itu yang kudrat, Allah itu yang iradat, Allah itu yang hayat, Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir, Allah itu yang zahir, Allah itu yang batin. Fasadal jasad, hancurlah dirimu. Hilanglah wujudmu di dalam wujudnya Allah. Allah lah yang wujud semata-mata. Hilanglah pendengarmu di dalam samanya Allah. Allah yang mendengar semata-mata. Hilanglah penglihatanmu di dalam basarnya Allah. Allah lah yang melihat semata-mata. Hilanglah hidupmu di dalam hayatnya Allah. Allah lah yang hidup semata-mata. Maka ketika itu Bapak Ibu, kesimpulannya, kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta adalah melihat. Kesempurnaan bisu adalah berkata, kesempurnaan bodoh adalah mengetahui, kesempurnaan lemah adalah kudrat, kesempurnaan papa adalah iradat, kesempurnaan mati adalah hayat. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, siapa yang sebenar ada? Allah tuh. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang sebenar hidup? Allah. Tuh dia. Kalau Allah yang ada dan Allah yang hidup, maka dialah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkehendak dan hidup itu. Itulah maksudnya, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana diyatahu. Apabila hambaku dirinya telah aku cintai, qataltuhu, maka aku hapuskan dirinya. Aku fanakan dirinya, aku hilangkan kesadaran dirinya yang merasa dirinya itu wujud. Aku hapuskan dirinya yang merasa dirinya itu bersifat. Ketika telah aku hapuskan dirinya, aku bunuh dirinya, aku fanakan dirinya, aku hilangkan kesadaran dirinya. Wa ana dia tahu, apabila kesadaran dirinya telah hilang, maka yang ada hanya kesadaran akulah yang ada semata-mata. Disitulah aku yang melangkah nyata pada kakinya, aku yang mengambil nyata pada tangannya, aku yang mendengar nyata pada telinganya, aku yang melihat nyata pada matanya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Maka pahamilah
bahwa diri Bapak Ibu itu adalah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Namun ingat, Bapak Ibu jangan merampok hak Allah. Bapak Ibu jangan mengaku Allah. Bapak Ibu jangan jadi Allah. Jadi ilmu yang kita pelajari ini untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat, kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. Jadi kata-kata yang Ustaz antarkan ini untuk memahami bahwa diri kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri kita Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu zahir, sejak Allah itu bertajalli, sejak Allah itu mengatakan, membuat status dirinya, innani anallah. Sesungguhnya akulah Tuhan, namaku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain yang bernama Allah, melainkan akulah Tuhan yang bernama Allah itu. Itu maknanya, Allah lah yang beraku-aku di dalam akunya. Allah yang beraku-aku di dalam keakuan akunya. Tidak ada akunya siapa-siapa, yang ada akunya aku, kata Allah. Inilah Bapak Ibu, ya, wajib kita pahami, wajib kita amalkan. Siapa tidak memahami ketiga ilmu ini, maka tidak diterimalah ibadahnya itu. Jadi ketiga ilmu itu ada pada diri Bapak Ibu. Nah, untuk paham atau tidak pahamnya Bapak Ibu, Ustaz mau bertanya nih. Sebelum Bapak Ibu bertanya sama Ustaz, Ustaz bertanya dulu. Nah, untuk memandang, ya, sifat jamalnya Allah pada diri Bapak Ibu, memandangnya kemana? Nah, tubuh inilah tempat memandangnya sifat jamal Allah. Yang kedua, tempat memandang sifat kamalnya Allah pada diri Bapak Ibu kemana? Ke hati. Yang ketiga, tempat memandang nyatanya sifat jalalullah kemana? Kepada ruh. Pertanyaan yang kedua, kalaulah tubuh Bapak Ibu tempat memandang sifat jamalnya Allah, maka apa pakaian bagi tubuh untuk menutupi sifat jamalullah itu pada tubuh? Pakaian tubuh apa? Itulah syariat. Jadi syariat itu pakaian bagi tubuh supaya nampak jamal Allah itu yang sebenar-benarnya. Baru sempurna situ, alhamdulillah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu dia maksudnya. Maka yang kedua, pakaian hati tempat memandang sifat kamalullah itu apa? Tarikat tasawuf. Tarikat tasawuf itulah pakaian hati. Ya, tempat memandang sifat kesempurnaan Allah. Di situlah kita mengatakan subhanallah itu. Nah, yang ketiga, pakaian ruh apa? Ilmu hakikat tauhid. Karena pada ruh itulah tempat memandang sifat jalalullah itu. Kemudian di ma'rifat. Ma'rifat itu, ya, itu adalah pakaian bagi apa? Bagi sir. Nah, di sir inilah tempat memandang sifat apanya Allah. Ya, sir ini tempat memandang sifat apanya Allah Bapak Ibu. Ini kan belum terjawab ini nih. Sir. Kalau ini jamalullah, kamalullah, jalalullah. Tinggal lagi di sini. Sir inilah tempat memandang sifat qaharullah. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memandang sifat qaharnya Allah pada sir yang nyata pada zat, maka disitulah Bapak Ibu mengucapkan kalimat apa? La haula wala quwata. Sifat hauqala itu. La haula wala quwata illa billah. Itulah sempurnanya itu Bapak Ibu. Jadi
kesimpulan untuk memahami syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat, lihat. Syariat itu menghantarkan kepada tarikat. Tarikat menghantarkan kepada hakikat. Hakikatlah menghantarkan kepada makrifat. Makrifat sebenar-benarnya yang menghantarkan kepada zat itu. Oleh karena itu, syariat, tarikat, dan hakikat ada di dalam makrifat. Orang yang sudah bermakrifat, yang sudah mengenal zat Allah, maka orang makrifat itu sempurnalah hakikatnya, sempurnalah tarikatnya, sempurna pula syariatnya. Sempurnanya syariatnya itu pada batang tubuhnya, sempurnanya tarikatnya itu pada hatinya, sempurnanya hakikatnya itu pada ruhnya, sempurnanya ma'rifatnya itu pada sirnya. Sir itulah sebenar-benarnya tempat memandang dan melihat zat itu yang semata-mata. Rupanya zat itulah yang disebut rahasia diri Bapak Ibu, yang dikatakan wujudullah. Ya, zat itulah yang dikatakan rahasia diri Bapak Ibu, yang disebut wujudullah. Nyatanya Allah itu. Kalau udah paham, sembunyikan, rahasiakan diri Allah itu, jangan disebut-sebut. Ya, jangan disebut-sebut. Rahasiakanlah diriku kepada dirimu, walaupun dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi nyatanya akan diriku. Nah, jadi gunakanlah ke dalam bahasa syariat. Ini dia. Nah, dalam bahasa syariat, maka disebut namanya hamba. Hamba apa? Hamba Allah. Tuh dia. Ya, insan itu, diri Bapak Ibu secara bahasa syariat disebut namanya hamba Allah. Nah, insan itu disebut dalam bahasa tarikat disebut apa? Miratillah. Apa artinya itu? Syirmin Allah. Insan itu dalam bahasa hakikat disebut tajalinya Allah. Tajali Allah. Atau wujudnya Allah. Insan itu secara ma'rifat tiada lain adalah Allah. Jadi tidak boleh menyebut Allahnya di situ kepada insan. Sebutlah insan, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu memahaminya. Mungkin itu Bapak Ibu memahami akan rahasia ilmu Islam secara kafah dan utuh, supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah yang ma'rifat, ibadah yang benar-benar sah dalam pandangan dan penilaian Allah, ya, sehingga ibadah kita itu ibadah yang berhikmah dia. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah, tanya jawab. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.